mengingatkan. Kita ulangi bahwasanya syarat kelima adalah menghadap kiblat, yakni menghadap kiblat dengan dada ketika berdiri dan duduk, dan menghadap kiblat dengan kedua bahu dan sebagian besar badan yang lainnya ketika kita ruku ataupun sujud. Di antara barangkali permasalahan yang mungkin kita tambahkan dalam bab ini adalah apakah kita boleh dan sah sholat di dalam Ka'bah? Kira-kira boleh nggak teman-teman sekalian di dalam Ka'bah? Ada yang tahu? Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh. Syukran. Kalau boleh nanti dia menghadap kemana? Kiblatnya kemana? Kemana saja, Ustaz? Iya, syukran. Karena dia sedang di dalam kiblat dan kiblat punya dinding-dinding, Ka'bah punya dinding-dinding, maka tentu dia terserah hadap kemana saja kalau sholat di dalam. Kalau diberikan kita sholat ya, kesempatan untuk sholat di dalam Ka'bah, maka boleh menghadap dinding mana saja. Kalau di atas pucuk, di atas Ka'bah boleh nggak sholat kita? Di atas Ka'bah boleh juga. Tapi di atas Ka'bah nanti menghadap kemana? Kalau kita di atas Ka'bah, maka kita eh, harus meletakkan suatu benda di depan kita yang tingginya kurang lebih 30 atau ya 35 cm. Itu kalau di atas Ka'bah. Tapi ini mungkin sekedar teori saja dan prakteknya mungkin tidak ada sekarang. Syarat keenam, kata beliau rahimahullah taala, yaitunya an yakunal musalli musliman. Orang yang sholat haruslah orang Islam, maka tidak akan sah sholat dari orang kafir. Yang ketujuh, dia harus tentunya berakal, maka tidak sah sholat dari orang gila. Dan juga barakallahu fikum tidak sah sholat anak kecil yang belum mumayyiz. Perlu kita ketahui beberapa tingkatan yang akan dilalui oleh manusia setelah dia jadi janin, lalu dia lahir jadi anak balita akan mengalami dan melewati fase yang namanya fase mumayyiz. Ada yang mengatakan itu kisaran umur 7 tahun Hijriyah. Mumayyiz, lalu nanti setelah mumayyiz dia akan melewati fase baligh. Maka ini dua istilah yang berbeda. Jadi untuk sholat itu tidak mesti jadi baligh dulu, melainkan anak yang sudah mumayyiz itu sudah sah sholatnya dan dapat pahala. Di kitab Safinatun Najah akan dipelajari nanti tanda-tanda baligh. Di sini setahunya tidak ada ya. Maka anak yang sudah mumayyiz itu adalah seorang anak yang sudah mulai matang akalnya. Dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, sudah tahu yang betul, sudah tahu yang buruk. Kalau kita ngobrol sudah memberikan jawaban yang sudah nyambung lah gitu kalau kita ngobrol, bisa diajak ngobrol. Maka dikatakan mumayyiz. Ya kira-kira umur 7 tahun ke atas. Maka sudah sah sholatnya dan dia sah dijadikan sebagai imam. Karena kan kaidah mengatakan kullu man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Semua orang yang sholatnya sah ya, sebagai seorang pribadi, kalau sholat dia sah maka dia sah dijadikan sebagai imam. Hanya saja makruh menjadikan anak mumayyiz sebagai imam selama ada orang yang sudah dewasa, yang sudah balik. Lalu syarat ke-8 ini khusus bagi perempuan, yakninya perempuan harus suci dari haid dan nifas, maka tidak sah dan haram perempuan untuk sholat ketika dia sedang haid ataupun sedang nifas. Rincian tentang haid dan nifas ini agak panjang, tetapi secara ringkas bahwasanya haid dan nifas merupakan di antara darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang
mana haid tersebut minimal sehari semalam, maksimal 15 hari. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, maksimal selama 60 hari. Kemudian permasalahan yang ditekankan di sini adalah dikatakan oleh muallif rahimahullah taala, seandainya perempuan dalam keadaan sedang suci ya, sedang suci nih. Lalu masuklah waktu sholat. Anggaplah waktu Isya sekarang. Sudah masuk waktu Isya, perempuan itu dalam keadaan suci, tidak haid. Lalu berlalulah waktu setelah azan, setelah masuk waktu, perempuan tadi tidak segera sholat ya. Perempuan tadi tidak segera sholat. Mungkin agak sibuk dan lain sebagainya. Sehingga waktu berlalu mungkin sekitar 10 menit. Yakni sekadar waktu yang cukup untuk melaksanakan 4 rakaat Isya. Mungkin 6 menit cukup ya. Apalagi kalau pakai Valentino Rossi. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat dan berlalu sekadar waktu yang cukup untuk mengerjakan dan menunaikan 4 rakaat Isya, dan perempuan tadi belum sholat ya, terus tiba-tiba datang haidnya. Jadi 10 menit setelah waktu Isya masuk, datanglah haid kepada perempuan tadi. Maka nanti ketika perempuan itu telah suci dari haid ini, dia wajib untuk mengqadha salat yang tertinggal di waktu itu. Kenapa? Alasannya adalah karena dia mendapatkan waktu yang cukup untuk melaksanakan salat di waktu itu. Adapun kalau perempuan tersebut tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat, melainkan contohnya dia setelah azan masuk, 1 menit setelah azan datang haid. 1 menit kan nggak cukup ya untuk sholat. Maka nanti ketika dia telah suci dari haidnya, maka tidak wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Dikarenakan tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk sholat tadi. Ini dinamakan dengan permasalahan datangnya penghalang sholat. Kita lagi bersih, bukan kita ya, perempuan lagi bersih, lalu datanglah haid, yang mana haid tersebut merupakan di antara penghalang sholat. Nanti ada namanya permasalahan kedua, ini disebut dengan hilangnya penghalang sholat. Yakninya hilangnya dan selesainya haid. Gitu. Penghalang sholat yang berupa haid tadi selesai. Contoh, atau kasusnya, seperti ini disebutkan di kitab, di matan, seandainya, berarti sekarang posisinya perempuan sedang haid. Di suatu waktu sholat, nah, kita kemarin telah mempelajari tentang waktu sholat, para hadirin dan hadirat semuanya, bahwasanya semua waktu itu nyambung ya. Bahwasanya sholat itu merupakan ibadah yang waktunya lapang. Kita perhatikan semua waktunya nyambung. Zuhur nyambung ke asar. Asar nyambung ke maghrib. Maghrib nyambung ke isya. Isya nyambung ke subuh. Hanya subuh ke zuhur yang terputus. Jadi waktunya luas. Maka seandainya di suatu waktu sholat, anggaplah nih sekarang nih, jam 8:30. Ini kan masih waktu isya. Isya waktunya panjang sampai subuh. Maka jika perempuan selesai haid sekarang, 8:30 ini, ah, jadi sebelum kita baca yang di layar ya, intinya bahwasanya jika seorang perempuan haidnya selesai di suatu waktu sholat, maka tentu dia wajib mengerjakan sholat yang dia dapati tersebut. Contoh sekarang, 8:30, sekarang sedang berada di waktu Isya. Jika perempuan suci dari haid di waktu ini, maka mau nggak mau, panaskan air, mandi wajib sholat Isya. Ini sudah pasti, artinya disepakati. Lalu ada mungkin permasalahan yang baru dan mungkin tidak semua orang tahu. Bahwasanya
Nah, nanti disebutkan rinciannya. Ini disebutkan rinciannya. Seandainya perempuan itu suci di waktu subuh atau di waktu zuhur atau di waktu maghrib, oke? Maka yang wajib hanya sholat itu saja. Suci di waktu subuh jam 4:30, ya wajib mengerjakan subuh saja. Sedangkan isya tadi malam tidak wajib. Suci di waktu zuhur, ya yang wajib zuhur aja. Sedangkan subuh tidak wajib. Karena kita nggak mendapatkan waktu subuh. Suci di waktu maghrib, ya maghrib aja yang wajib. Sedangkan asar, zuhur, subuh tidak wajib. Nah, ini insya Allah apa namanya maklum ya. Namun ini dia. Seandainya perempuan itu suci di waktu asar atau suci di waktu isya. Sekarang contohnya suci. Lalu ternyata hukumnya begini, maka wajib, sudah pasti wajib mengerjakan sholat isya dan juga wajib mengerjakan sholat sebelum isya, yakninya maghrib. Begitu pula kalau suci di waktu asar, maka asar sudah pasti wajib dikerjakan. Ternyata sholat sebelum asar, yakninya zuhur, juga wajib dikerjakan. Pertanyaannya, apakah ada di antara jemaah yang tahu kenapa juga wajib maghrib, kenapa juga wajib zuhur ketika suci di waktu asar atau di waktu isya, kenapa wajib juga sholat yang sebelumnya? Ada yang tahu? Karena karena apa? Karena jadi kaidahnya mengatakan seandainya seorang perempuan suci di suatu waktu sholat, maka dia wajib mengerjakan sholat tersebut dan juga wajib mengerjakan sholat yang sebelum waktu ini jika mereka berdua bisa dijamak. Kita dapati asar sama zuhur bisa dijamak. Maka jika suci di waktu asar, wajib juga zuhur karena mereka bisa dijamak. Suci di waktu isya sekarang, maghrib juga wajib. Kenapa? Karena dua itu bisa dijamak. Sebelum kita pindah ke syarat yang kesembilan, apakah sampai di sini ada yang dipertanyakan? Khusus bagi ibu-ibu, apakah ada yang dipertanyakan tentang syarat nomor 8 ini? Berarti paham. Ini Ustadz, Ya, Bu? enggak. Ini misalkan berarti ini khusus untuk yang bisa dijamak saja ya. Misalkan Ya, subuh berarti enggak ya? ada. Oh, oke, paham. Nggih, nggih, nggih. Paham Ustadz, insya Allah. Taib. Coba Anda tanya dulu. Ibu Sulistioningsih. Mohon maaf ya. Mohon maaf Nggih, kalau nggih. manggil-manggil nama. Enggak Eh, apa-apa Ustadz. Enggak masalah. Kalau eh, suci di waktu zuhur, berarti perempuan tersebut wajib zuhur sama subuh, nggih? Betul nggak? Enggak, karena subuh Enggak, enggak bisa dijamak. karena nggak bisa jamak sama zuhur. Betul, sahih. Syukran. Oke. Berikutnya, Nah, Afan. eh ini Dinia sama Sayyidah. Kalau suci di waktu maghrib, berarti wajib mengerjakan maghrib sama asar. Betul nggak, Linia sama Sayyidah? Tidak, Ustaz. Enggak, kenapa? Kan waktunya berdekatan. Kalau zuhur sama subuh itu jauh. Karena ya karena asar sama maghrib nggak bisa dijamak. Oh ya, sahih, ahsanti. Syukran. Ya, itu saja mungkin pertanyaannya. Oh ya, masih ada pertanyaan. Ibu Dwi. Ibu Dwi pertanyaannya adalah
suci jam 11 siang, Bu. Dia suci jam 11 siang. Berarti wajib subuh nggak, Bu? Jam 11 yang tidak, Ustaz. Kenapa? Karena subuh tidak bisa dijamak dengan zuhur. Zuhur belum masuk. Masih duha. Benar-benar. Suci tidak di jam 11 nih. Jam 10, jam 11 siang dia suci. Tidak, karena waktu subuhnya sudah habis, Pak. Iya, karena enggak dapat subuh ya. Betul. Baik. Ya. Keren. Syarat ke-9. Ini kita sudah mau selesai dari syarat masuk ke rukun insya Allah. Syarat ke-9, intinya syarat yang ke-9 ini adalah kita meyakini bahwasanya sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu ya wajib. Maka barang siapa yang meyakini bahwa sholat wajib itu hukumnya cuma sunnah, atau tidak tahu hukumnya, atau ragu-ragu, maka tidak sah sholatnya. Insya Allah kayaknya semua kaum muslimin insya Allah meyakini bahwa yang 5 waktu itu wajib ya. Yang ke-10 ini berkenaan tentang rukun. Kalau yang ke-9 tadi berkenaan tentang sholat itu sendiri. Sedangkan yang nomor 10 ini berkenaan tentang rukun dari sholat yang kita kerjakan. Yang penting jangan sampai nomor 10 ini, yang penting jangan sampai kita meyakini bahwa yang namanya rukun seperti baca Al-Fatihah, ruku, sujud, jangan sampai kita meyakini itu hukumnya cuma sunnah. Sehingga dikerjakan nggak apa-apa, dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Yang penting jangan yakini dalam hati kita hal tersebut. Dan mungkin juga nggak kepikiran kan? Sebelum kita baca matan dan buku ini kayak nggak kepikiran ke sana. Tetapi dalam bab menjelaskan dan mengkaji suatu, karena kita sedang dalam rangka mengkaji suatu buku, maka kita baca. Maka yang penting jangan sampai kita meyakini bahwa dia hukumnya sunnah. Tetapi barang siapa yang meyakini, ini orang-orang yang selamat dan sholatnya sah. Pertama, orang yang meyakini bahwasanya semua rukun itu wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Atau ya mungkin tidak ada pikiran sama sekali ya mengarah ke sana, ragu-ragu juga. Atau bahkan karena kita belum bisa membedakan antara sunnah dan rukun, kita menyangka bahwasanya ada suatu sunnah itu hukumnya wajib. Contoh barangkali tasyahud awal itu sebenarnya sunnah, tapi barangkali ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya dia hukumnya wajib. Maka dalam konteks ini tidak apa-apa. Meyakini semua rukun itu wajib, meyakini bahwasanya semua gerakan sholat dari semua rangkaian gerakan sholat dari takbir menuju salam itu hukumnya wajib, kita yakini tidak apa-apa juga. Karena di syarat nomor 10 ini agak ringan bandingkan yang nomor 9 tadi. Nomor 11, menjauhi semua pembatal sholat yang akan kita pelajari di bab ketiga. Dan yang nomor 12 adalah mengetahui tata cara serta urutan gerakan-gerakan sholat. Dengan demikian, alhamdulillah, kita selesai dari di pembahasan yang pertama, yakni tentang syarat sholat. Sekarang insya Allah kita akan memasuki kepada bab rukun sholat. Teman-teman yang dari Malaysia kok nggak kelihatan ya? Ada nggak ini? Tidak ada kelihatan. Mungkin sedang. Tidak juga ada laporan di grup. Hasanan, rukun sholat. Baik. Sebelumnya, kalau boleh kita berikan muqaddimah sedikit bahwasanya kalau kita sholat itu kan banyak macam yang kita kerjakan.
Ada syarat, sudah kita bahas. Lalu ada rukun. Lalu ada sunnah. Yang mana sunnah sholat itu nanti terbagi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Syarat, rukun, sunnah. Lalu ada hal-hal yang makruh ketika sholat. Dan ada hal-hal yang membatalkan sholat. Itu kurang lebih ya, kurang lebih begitu. Nah, karena kitab ini kitab ringkas, maka dalam kitab ini dia hanya membahas tentang rukun saja. Sedangkan hal-hal yang sunnah ketika sholat itu tidak dirincikan di sini. Hal-hal yang makruh ketika sholat juga tidak disebutkan dalam kitab ini. Mungkin di kesempatan lain kalau ada waktu kita bahas. Atau kalau malam ini tersisa waktu mungkin kita bahas nanti. Baik. Jadi rukun sholat, kemarin kita juga jelaskan bahwasanya syarat dan rukun itu merupakan dua hal yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Hanya saja bedanya adalah syarat itu di luar sholat. Yakninya sudah harus ada sejak kita sebelum mulai sholat. Dan harus berlangsung sampai kita salam. Dalam keadaan berwudu, sejak sebelum sholat berwudu, mulai masuk dan harus ada wudu sampai kita salam. Seandainya batal ketika sholat, maka batal juga sholat kita. Sedangkan rukun itu merupakan sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan, yang mana dia terletak di dalam atau ketika sholat. Seperti berdiri, seperti Al-Fatihah, bahasa Jawa, Al-Fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Dan dia berganti-gantian. Dan kita tidak ruku terus sampai kita salam. Kita tidak sujud terus sampai kita salam. Tapi dia berganti-gantian. Maka dari itu rukun pertama adalah niat. Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat. Semua amalan bergantung pada niatnya. Dikarenakan sholat termasuk suatu amalan, maka tentu dia butuh kepada niat. Kalau ada niat dia sah, kalau enggak ada niat maka dia tidak sah. Lalu dalam kitab ini beliau akan memberikan kepada kita rambu-rambu tentang niat. Ini khusus untuk niat sholat wajib. Yang pastinya niat itu dalam hati. Dia tidak wajib untuk dilafazkan. Ana sekali lagi bilang tidak wajib untuk dilafazkan dan ana tidak melarang. Hanya menyampaikan hukum saja, tidak wajib dilafazkan. Karena patokan utamanya adalah dalam hati. Bahkan disebutkan kalau dalam hati berbeda dengan yang di lidah, yang di lisan, maka yang diambil adalah dalam hati. Contoh, dalam hati kita mau zuhur. Tetapi ketika kita ucapkan, usolli fardul asri. Asar yang kita ucapkan. Dan waktu memang waktu zuhur. Kita lagi waktu zuhur nih sekarang. Sekarang sedang waktu zuhur. Dalam hati, alhamdulillah, zuhur niatnya. Tapi ketika dilafazkan, usolli fardul asri. Asar yang disebutkan. Maka tidak masalah. Karena yang dijadikan patokan adalah yang dalam hatinya. Tapi ketika di waktu zuhur, dalam hati kita, mungkin kita karena lalai dan sebagainya, terbesit dalam hati kita, kita mau sholat asar. Padahal waktu zuhur. Dalam waktu zuhur, kita lalai, terbesit dalam hati mau sholat asar. Tetapi di lisan, yang kita sebutkan zuhur, usolli fardhu zuhri. Dan kita di waktu zuhur, tapi hati kita mengatakan asar, maka tidak sah. Dikarenakan yang dijadikan patokan adalah yang di dalam hati. Ini disepakati oleh para ulama. Kita niatkan apa? Tentu niat melakukan sholat ya. Tidak niat haji, tidak niat puasa, enggak niat zakat, enggak niat umrah. Kan ibadah kan banyak macamnya. Ada zakat, puasa. Maka kita pilih salah satu yang wajib, yaitu sholat. Lalu setelah kita pilih, jadi nanti dia mengerucut ya. Dari semua banyak ibadah yang ada, pilih sholat. Dan karena sholat masih banyak, pilih salah satu. Apakah dia zuhur, apakah dia subuh, apakah dia asar ya. Pilih salah satu dari yang 5 tersebut.
Lalu hadirkan dalam hati bahwasanya dia sholat wajib, bukan sholat sunnah. Nah, inilah 3 hal pokok yang masih kita hadirkan dalam hati. Bahwasanya kita mau sholat dan dia sholat wajib dan kita tentukan sholatnya apa, zuhur kah, asar kah, dan seterusnya. Catatan tambahan. Nah, baru kita ucapkan Allahu Akbar sambil berniat Allahu Akbar. Tambahannya, ini juga penting bagi kita semuanya, kalau kita berjamaah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka kita sebagai makmum, wajib meniatkan diri sebagai makmum, atau yang penting hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang menjadi makmum, atau kita mengikuti imam, atau kita sholat berjamaah. Sengaja aku sholat fardu zuhur berjamaah contohnya. Yang penting hadirkan dalam hati kita bahwasanya ini kita nih sebagai makmum, atau kita sedang berjamaah. Alasannya apa? Karena jamaah itu kan terdiri dari imam dan makmum. Ada yang diikuti, ada yang mengikuti. Ketika kita ngikuti orang di medsos saja, ikuti, follow kan itu suatu pekerjaan. Ada yang kita pencet tombolnya. Ketika kita ngikutin dan follow seseorang, itu sudah suatu pekerjaan. Begitu juga sholat. Ketika kita mengikuti imam, itu kita sedang bekerja dan melakukan suatu perbuatan, yakni menggantungkan sholat kita kepada sholat imam. Menyerasikan dan menggantungkan dan mengikuti imam dalam melaksanakan sholat. Dia ruku, kita ruku. Dia i'tidal, kita i'tidal. Jadi karena menjadi makmum itu merupakan suatu perbuatan, yakni perbuatan menggantungkan dan menghubungkan sholat kita dengan sholat imam, maka dia butuh niat. Kenapa? Karena sabda Nabi tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal, setiap perbuatan butuh niat. Dan proses menggantungkan dan mengikut imam itu suatu perbuatan, suatu amalan. Maka dia butuh kepada niat. Adapun si imam ini merdeka sendirinya. Dia nggak wajib meniatkan diri sebagai imam. Tetap akan sah jamaah walaupun si imam tidak meniatkan diri sebagai imam. Karena dia merdeka sendirinya. Tidak ada yang dia ikuti. Justru dia yang diikuti. Maka dia merdeka. Jadi kita sebagai makmum kalau mau jemaah kita sah, sholat kita sah sebagai jemaah, maka kita wajib untuk meniatkan diri sebagai makmum atau kita sedang sholat berjamaah. Ini syarat yang pertama. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Bagaimana ana bertanya di daurah-daurah sebelumnya, yang takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan atau mengucapkan Allahu Akbar. Siapa barangkali yang bisa jawab? Allahu Akbar, Ustaz. Allahu Akbar. Siapa tadi yang jawabnya? Allah. Indra. Saya. Oh ya, banyak yang jawab. Ibu juga. Betul. Ya, jadi yang rukun itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan maka hukumnya sunnah. Artinya tetap sah sholat kita walaupun kita tidak mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Karena kan yang rukun adalah Allahu Akbar. Dan ini punya pembahasan tersendiri tentang takbir ini, bahkan ada yang membuat syarat sah takbir itu sampai 20 syarat. Contohnya dia dilakukan dengan bahasa Arab. Lalu harus menggunakan lafaz Allah. Allahu Akbar. Tidak sah menggunakan Ar-Rahmanu Akbar. Lalu nanti juga ada pembahasannya harus pakai lafaz akbar. Nggak boleh dengan yang lain. Allahu a'lam. Harus 2 lafaz tersebut. Lalu tidak boleh memanjangkan huruf ba. Akbar. Karena itu bermakna apa? Bermakna gendang.
Seakan-akan kita mengatakan bahwasanya ya Allah itu. Ini juga mesti kita hati-hati bagi kita yang muadzin, dan kalau bisa kita dakwahkan jangan sampai ketika azan ba-nya panjang. Ini bagi yang pernah ke Mesir ini sering dengar ini, memanjangkan huruf ba, dan seterusnya dan seterusnya. Di antara juga syarat yang penting ketika kita bertakbir adalah yakninya kalau kita sebagai makmum, kita harus takbirnya setelah imam selesai takbir. Tidak boleh mendahului imam, sehingga nanti kita nggak sah sholat jamaahnya. Tidak boleh juga berbarengan dengan imam. Baik berbarengan 100%, imam mengucapkan A, Allah, kita juga mulai start A, atau berbarengannya mungkin 1%. Allahu Akbar, imam lagi mengucapkan bar, kita mulai bertakbir Allah. Itu kan masih ada persinggungannya. Maka tidak sah juga takbir kita. Jadi hati-hati, kita pastikan dulu imam selesai dari mengucapkan Allahu Akbar, baru kita sebagai makmum mulai bertakbir. Karena imam itu kan matbu', yang diikuti. Sedangkan kita tabi', yang mengikuti. Yang mengikuti itu pasti selangkah di belakang. Sedangkan rukun ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Tapi kita katakan bahwasanya tidak sah sholat kalau kita tidak baca Al-Fatihah ketika berdiri bagi yang mampu. Nah, untuk faedah bahwasanya Al-Fatihah ini dibaca oleh semua orang yang sholat, baik dia sebagai imam, atau dia sholat sendirian, atau dia sebagai makmum, maka semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Cuma satu orang yang diperkenankan nggak baca Al-Fatihah, yakni orang yang masbuk. Maksudnya orang yang ketika dia bergabung bersama jemaah, dia sudah mendapati imam ruku. Maka dia tinggal bertakbir, lalu ruku bersama imam. Tidak membaca Al-Fatihah. Kalau dibaca nanti ketinggalan nanti. Tak dapat jemaah. Dan Al-Fatihah sudah ma'ruf bagi kita semuanya, berjumlah 7 ayat. Yang mana ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Nabi pernah membaca itu ketika sholat, berdasarkan hadis seperti hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dan lain sebagainya. Ada syarat-syaratnya, dipelajari di kitab yang lain. 4, berdiri jika mampu. Dan berdiri ini hanya menjadi rukun ketika sholat wajib saja. Adapun ketika sholat sunnah, maka diperbolehkan sambil duduk. Tetapi pahala orang yang duduk setengah dari pahala orang yang berdiri. Jadi jika dia mampu berdiri, tapi dia sholat sunnah sambil duduk, maka boleh. Cuma pahalanya setengah. Adapun orang yang memang nggak mampu berdiri, lalu dia sholat sunnah sambil duduk, maka pahalanya tetap sempurna. Rukun yang kelima adalah ruku'. Ruku' itu kita tahu semuanya bahwasanya dia menunduk ya. Menunduk sampai kurang lebih kedua tangan kita menggapai lutut kita. Itu minimal. Kalau yang sempurna tentu ruku' dalam keadaan punggung kita datar dan rata. Mungkin pertanyaan saja. Ketika kita ruku', apa hukum meletakkan kedua tangan di kedua lutut? Ada mungkin yang tahu di antara jemaah semua? Wajib. Sunnah, Ustaz. Sunnah. Ya. Betul. Hukumnya sunnah. Artinya karena ruku itu ya menunduk itu tadi, inhina itu. Walaupun kita tidak meletakkan tangan di kedua lutut kita. Taufik.
Yang keenam, tuma'ninah ketika ruku. Ya, kan. Ya, kebetulan para hadirin semua dan hadirat semuanya di kitab Safinatus Shalah ini tuma'ninah dijadikan rukun tersendiri sehingga nanti jumlah rukunnya agak banyak. Sedangkan di beberapa kitab yang lain itu rukunnya tidak sebanyak ini. Dikarenakan tuma'ninah nggak dimasukkan ke dalam rukun. I'tidal, tuma'ninah, sujud. Nah, kemudian beliau menyebutkan syarat-syarat sujud yang perlu kita perhatikan. Pertama, kening dalam keadaan terbuka. Jadi tidak sah sujud kita kalau kening tertutup oleh rambut, kalau kening tertutup oleh sorban, kalau kening tertutup oleh peci, kalau kening tertutup oleh cadar bagi yang sholat perempuan yang sambil memakai cadar sholatnya. Maka tidak sah kalau kening tertutup oleh sesuatu yang bergerak bersama kita. Maka suatu ketika seorang sahabat mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadu bahwasanya tempat sujud mereka ketika itu panas dan mereka meminta keringanan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk sholat memakai sesuatu yang bisa menutupi kening mereka agar enggak kena panas. Enggak, mungkin belum ada sejadah. Tetapi Nabi apa? Lam yushkina. Nabi tidak menerima dan tidak memberi kami keringanan. Lam yuzil syakwana. Ini harus terbuka. Lalu, yakninya ketika kita sujud, titik berat badan kita ada di kepala, tidak ditahan-tahan. Kecuali kalau mungkin luka keningnya, ya kita tahan-tahan. Tapi kalau kening nggak luka, maka letakkan kening, dilepaskan. Nomor 3, ya, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak bersama kita. Contohnya tadi, atau mungkin ini bagi ibu-ibu khususnya yang pakai mukena ketika sholat. Ketika kita sujud, ketika ibu-ibu sujud, maka jangan sampai mukenanya dibentangkan menjadi alas sujud. Dikarenakan itu sesuatu yang bergerak bersama ibu. Ibu berdiri, mukena juga ikut berdiri, ruku juga ikut ruku, sujud. Ya. Jadi tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang bergerak. Kalau kami laki-laki sedang pakai sorban, sedang pakai apa yang ikut bergerak bersama kami, berdiri, ruku, i'tidal, maka juga tidak boleh meletakkan kening di atas sesuatu yang bergerak bersama kita. Yang keempat, tentunya dalam keadaan kepala kita lebih rendah dibandingkan bagian pinggang, ya. Maka tidak sah kalau sejajar ya pinggang. Sejajar kepala dengan pinggang. Dan terakhir adalah sujud, intinya ini sujud di atas 7 anggota tubuh. Intinya itu, sujud di atas 7 anggota tubuh, walaupun mungkin kita menaruh dan meletakkan sebahagiannya saja. Contoh kening. Kening setengahnya saja, karena setengah lagi tertutup oleh peci contohnya, sudah sah. Tangan, mungkin ya bukan mungkin sih, tapi kalau teorinya kalau kita sujud di atas 1 jari saja, kayak gaya orang push up yang pamer-pamer kekuatan, itu juga sudah sah. Karena ini kan sudah termasuk punggung termasuk telapak tangan, bagian dalam telapak tangan. Tentu sempurnanya menggunakan semuanya. Tapi kalau sebagiannya saja, 1 jari juga sudah sah. Lutut, begitu juga jari-jari kaki ya. 1 jari saja kita pakai kaki kita untuk sujud, maka juga sudah sah. Adapun urutan ketika sujud, maka dianjurkan untuk mendahulukan lutut terlebih dahulu. Sami Allahu liman hamidah ketika kita mau ruku, ketika kita mau sujud, maka mendahulukan kedua lutut,
lalu kita baru meletakkan kedua telapak tangan dan terakhir meletakkan kening. Dikarenakan hadis Wa'il bin Hajar, Nabi SAW, kalau Nabi sujud maka beliau meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangannya, kemudian baru keningnya. Dan urutan ketika berdiri pun demikian. Tadi yang terakhir kita letakkan adalah kening. Maka yang pertama kita angkat adalah kening juga. Lalu kedua kita mengangkat tangan dan ketiga kita mengangkat lutut kita. Kalau mau sujud tadi lutut duluan, baru tangan, baru kening. Ketika mau berdiri angkat dulu keningnya, baru kedua tangan diangkat, baru kedua lutut diangkat. Hadis riwayat Ashabus Sunan Al-Arba'ah dan Ibnu Khuzaimah. Bismillah. Tumakninah ketika sujud, duduk antara dua sujud. Ini rukun. Oh ya. Sujud yang kedua, lalu tumakninah dan duduk tasyahud akhir ya. Nah, maka ternyata enggak kita dapatkan tasyahud awal sebagai rukun. Memang bukan rukun dia. Tasyahud awal hanya sunnah saja. Sunnah ab'ad. Lalu membaca bacaan tasyahud akhir, at-tahiyat sampai akhir. Lalu jadi at-tahiyat tasyahud itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sampai di sana. Setelah itu kita baca sholawat, minimal baca Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu salam. Lalu kita salam, assalamualaikum, minimal baca assalamualaikum. Dan terakhirnya tertib. Dari 19 rukun tadi, mana rukun yang dinamakan rukun qalbi atau rukun yang terletak dalam hati? Anda tanya siapa ya? Ustazah Istiqomah. Rukun qalbi, mana di antara yang 19 tadi? Rukun qalbi yang dalam hati? Takbir kah atau Al-Fatihah kah? Apa? Takbiratul ihram. Dalam hati kita bertakbir. Yang terletak Bukan dalam saat. hati. Apa? Skip dulu, skip. Ibu Sulistioningci. Yang rukun qalbi apa, Bu? Niat, Ustaz. Niat, ya betul. Niat Ustazah Istiqomah. Betul. Satu aja. Sudah selesai Ukasha acaranya, Dizat? Masih? Alhamdulillah, Ustaz. Udah. Rukun qauliyah Ukasha. Yang bersifat ucapan. Yang kita ucapkan. Takbiratul ihram. Ya. Al-Fatihah. Ya. Apa namanya? Qiraah tasyahud. Tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Terus sudah kayaknya. 3. Oh ya, syukuran. Ada yang bisa menambahkan rukun qauliyah yang bersifat ucapan? Ayo. Ibu Sulistion buka mic. Mau tambah, Bu? Itu yang diucapkan itu bukan hanya takbiratul ihram tapi semua takbir, Ustaz. Oh ya, tapi yang wajib, yang rukun cuma takbiratul ihram saja. Sedangkan yang lainnya sunnah. Takbir ketika mau ruku, ketika mau sujud itu sunnah. Ingat. Ya, tambahannya apa? Salam.
As-salah wa salam. Oh ya, syukran ya. Salawat dan salam. Jadi itu dia 5 rukun yang diucapkan. Jadi takbir masuk ke rukun qauliyah. Takbir, Al-Fatihah, tasyahud, salawat dan salam. Rukun yang kita kerjakan yang bersifat gerakan. Ustaz Kendi Al-Hanbali atau apa nih sekarang? Sudah tasyafa. Yang termasuk Ya, gerakan. gerakan ruku, Ruku, ya, i'tidal, i'tidal, kemudian sujud, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, kemudian duduk tasyahud akhir, Ustaz. ya. Eh, sudah, Ustaz. Satu lagi ada. Salam ya, Ustaz. Salam tadi perkataan Salam tadi. pertama. Oh iya. Hmm. Apa ya? Tertib. Tertib. Tertib juga, tertib ya. Satu lagi. Berdiri, Ustaz. Ya, berdiri. Ya. Ya, berdiri. Saya betul. Saya siap dulu yang buka mic baru. Jadi rukun qalbi adalah niat. Sedangkan ada syaratnya. Syaratnya kata beliau nih. Ya, niat berbarengan dengan takbiratul ihram dan dilakukan ketika berdiri. Sedangkan rukun qauliyah yang berupa ucapan takbir, lalu baca Al-Fatihah, tasyahud, salawat dan salam. Oh iya, linia dan sayyidah. Ya. Salam itu yang rukun itu noleh kanan kiri atau membaca assalamualaikum. Tadi mau buka mic kayaknya. Mau jawab. Ini Assalamualaikum. assalamualaikum. Oke. Yang wajib itu salam yang pertama atau yang kedua? Atau dua-duanya? Yang pertama. Yang pertama saja. Oke, syukran. Jadi yang rukun adalah mengucapkan salam. Adapun noleh kanan kiri maka hukumnya adalah sunnah. Dan juga salam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi yang kedua juga sunnah. Jadi dari segi kesahan kalau kita ngaji teorinya ya, kalau kita salam fil alamina innaka hamidum majid assalamualaikum. Sedangkan kita tetap hadap kiblat, maka salat kita sudah sah dan telah selesai kita dari salat. Kalau kita ngaji teorinya begitu. Karena yang rukun itu mengucapkan salam. Sedangkan yang menoleh salam yang kedua hukumnya sunnah. Artinya jika enggak dikerjakan maka tidak bermasalah. Walaupun mungkin tentunya amalan kita semuanya sudah turun, sudah apa ya, sudah dari kecil kita salam sambil noleh-noleh gitu. Namun kalau kita ngaji teorinya begitu, teori dalam bidang fikih. Nah, ada syaratnya ternyata. Pertama, karena dia merupakan bacaan ya, qauliyah, tentu harus dibaca. Maksudnya yang namanya qara'a falyaqra ya. Nabi kan nyuruh musik salatahu seorang sahabat itu. Nabi mengatakan baca, kata Nabi. Yang namanya baca itu bibir bergerak dan ada suara. Minimal didengarkan oleh diri sendiri. Jadi tidak dalam hati. Yang kedua, tidak mengurangi satupun dari tasydid. Ya, nah, dalam buku yang sudah tulis ini sudah kita sebutkan tasydidnya. Allahu Akbar, takbirnya. Tasydidnya Allahu Akbar. Masa oh ya. Jumlah huruf takbir ada 8, salam 11, dan seterusnya. Jadi harus dibaca semuanya. Apalagi Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terutama dalam mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soalnya kalau enggak kita tasydidkan iyyaka, maka berbahaya sekali. Dikarenakan iyyaka itu artinya syu'a'us syams, cahaya matahari. Jadi seakan-akan yang seharusnya maknanya adalah hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi nanti kalau tidak ditasydidkan maknanya apa? Dia menyembah matahari, dia menyembah meminta tolong kepada matahari. Jadi ini juga diantara bentuk pentingnya bagi kawan-kawan yang KKN, bagi kita yang sebagai pengajar, ya, pahala insya Allah ketika mengajarkan anak didik kita atau masyarakat, mengajarkan mereka baca Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihah betul itu sudah sah sholat mereka. Karena kan yang rukun itu cuma Al-Fatihah. Lalu syarat berikutnya kata beliau di sini, makhrajnya apalagi ha alhamdu ya harus, kalau maka tidak sah. Kalau sudah tahu ya alhamdu itu artinya apa ya? Kayaknya tumpukan tanah atau lupa nah. Yang penting nanti dia merubah makna. Lalu yang keempat syaratnya kata beliau tidak mengubah harokatnya. Biasanya dicontohkan apa? Siratal ladzina an'amta, harusnya an'amta ya. Nah, jangan dirubah an'amtu, an'amti. Yang makna juga berubah nanti. Kalau an'amta ya Allah yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kalau nanti diganti an'amtu, ya Allah tunjukkanlah kami jalan orang yang telah aku beri nikmat. Masa kita yang beri mereka nikmat? Atau an'amti, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang masa kita domir cara kita memanggil Allah pakai domir perempuan. Sedangkan yang kita dapati dalam Quran, dalam hadis Nabi memakai domir laki-laki. Dan itu enggak menunjukkan bahwa Allah tidak menunjukkan kalau manusia punya jenis kelamin, tapi Allah kita enggak tahu. Walaupun mungkin kita dapati dalam Al-Quran mukhatab dan jenis panggilan yang digunakan semuanya panggilan kepada laki-laki, tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya tidak bisa kita katakan Allah punya jenis kelamin. Lalu berikutnya membaca kata per kata secara berkelanjutan, yakni takbir Allah Akbar. Tidak boleh Akbarullah, tidak boleh. Al-Fatihah berkelanjutan ayat 1 sampai 7. Tasyahud at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad berkelanjutan. Nah, hanya saja salam ini kata ulama kalau kita baca fil alamina innaka hamidum majid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kata ulama Syafi'iyah itu sah ya, tapi makruh. Kayaknya juga nggak ada yang kayak gitu. Lalu rukun berikutnya rukun fi'liyah yang berupa gerakan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Para hadirin hadirat semuanya ini kan sudah jelas bagi kita semuanya ini. Ini dia rukun-rukun semuanya. Nah, yang rukun itu adalah berdirinya, yang rukun itulah rukuknya, i'tidal, sujud, duduk. Sedangkan bacaan yang kita baca ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud ini bukan rukun. Jadi kalau kita sudah ruku dan kita diam nggak baca apa-apa, dari segi kesahan sudah sah. Walaupun memang sempurnanya kita baca zikir. Kita sami Allahu liman hamidah, diam saja. Tak ada baca apa-apa, dari segi kesahan sah asalkan sudah tumakninah. Kita sujud, Allahu Akbar, diam baik, tak ada baca apa-apa, sudah sah selama sudah tumakninah. Dikarenakan zikirnya hukumnya sunnah. Ini
Tertib dia bukan merupakan gerakan, tetapi dia tercipta dengan ketika kita menempatkan semua gerakan pada tempatnya. Yang mana syarat dari rukun fi'liyah ini adalah sahnya rukun sebelumnya. Artinya kalau kita mau ruku, artinya kalau kita mau sujud, maka i'tidal harus sah dulu. Harus terpenuhi tumakninahnya baru kita sujud. Jangan sampai kayak orang yang buru-buru, Allah, tidak ada tumakninah. Kalau i'tidal enggak sah, maka sujud dan seterusnya tidak akan sah juga. Kalau duduk antara dua sujud kita belum sah, karena enggak ada tumakninahnya, karena kita buru-buru, maka nanti sujud kedua juga tidak akan sah. Ini makna kata beliau bahwasanya syaratnya adalah sahnya rukun yang sebelumnya. Lalu yang kedua, ini juga teori ya, prakteknya mungkin jarang juga. Tidak bermaksud mengerjakan hal lainnya. Maksudnya begini. Contohnya begini. Kita lagi ruku. Subhana rabbil azim bihamdi. Lalu ada ular yang mau nyerang kita dari bawah. Refleks. Kita menghindari ular. Berarti kita mengangkat badan menuju berdiri ini kan bukan tujuan i'tidal. Maka tidak sah. Atau kita lagi berdiri, lalu ada orang di samping kita mau mukul kita. Terus kita refleks ruku. Maka tidak sah. Karena apa? Karena bermaksud karena syaratnya adalah tidak bermaksud mengerjakan hal lain. Artinya kita mau ruku ya niatnya ruku. I'tidal ya niatnya i'tidal. Bukan karena hal lain. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai dari pembahasan mengenai rukun-rukun sholat. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. 9:30. Kita sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan, kita persilahkan. Izin tanya Ustaz. Oke, siapa dulu ya, Ustaz? Pindra. Silakan, Ustaz. Ini belum terdengar mic-nya. Tadi bisa. Belum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait ini Ustaz, Ana pernah nemu di Solo ya, khususnya itu ada suatu lembaga yang dia kalau tidak mendapati imam itu membaca Al-Fatihah, walaupun dia mampu untuk baca Al-Fatihah, misalkan imamnya sudah baca surat. Nah, kemudian makmumnya itu dia masbuk dan dia tidak mendengar imam itu membaca Al-Fatihah. Karena dia mendapati imam sudah baca surat pendek atau surat panjang kan. Kemudian otomatis kan kalau mau dia baca sebenarnya masih bisa untuk membaca Al-Fatihah. Nah, kan tetapi nanti dia ketika tahiyat akhir, imamnya itu salam, nah dia menambah 1 rakaat lagi. Dan itu masyhur di Solo terutama Ustaz ya. Itu mungkin antum tahu mungkin. Tapi nah itu apakah ada maksudnya mungkin selain Syafi'iyah atau yang lainnya Ustaz, atau mungkin pendapat para ulama yang lainnya yang seperti itu. Karena kan tahunya kita kan secara umum kan ya kalau bisa baca Al-Fatihah atau minimal bisa ruku lah itu kan masih dapat 1 rakaat. Nah, kalau seperti itu dia bisa baca Al-Fatihah dan juga dapat ruku juga, tapi kok dia menambah itu 1 rakaat dengan alasan tidak mendengarkan imam bacaan atau membaca Al-Fatihah. Seperti itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Iya, berarti kita sudah tahu yang sebenarnya seperti apa.
Bahwasanya mazhab atau pendapat yang tepat tentunya selama kita mendapatkan imam, minimal mendapatkan imam ruku dan kita sempat tumakninah bersama imam, maka sudah mendapatkan 1 rakaat. Hanya saja ada tadi disebutkan bahwasanya suatu golongan barangkali yang harus mendapatkan, makmum harus mendapatkan imam membaca Al-Fatihah agar sah mendapatkan 1 rakaat. Yang pernah ana tahu tidak seperti itu. Maksudnya itu mungkin suatu golongan, tapi pendapat yang ada itu cuma seperti ini. Bahwasanya mazhab Imam Al-Bukhari dan ada yang ana ingat cuma mazhab Imam Al-Bukhari dan ada golongan sahabat yang lainnya. Bahwasanya mereka mensyaratkan makmum itu sempat baca Al-Fatihah sempurna. Jika sempat baca Al-Fatihah sempurna bersama imam, maka dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Jadi cuma itu yang Anda tahu. Syarat mereka adalah yang penting makmum ini bisa baca Al-Fatihah sempurna. Sedangkan tadi yang disebutkan syaratnya makmum harus dengar imam baca Al-Fatihah. Kalau yang kayak gitu Anda belum tahu pendapat siapa. Dan juga Anda kayaknya belum tahu golongan itu. Belum di area sini kayaknya nggak ada sih. Area Karanganyar sini. Wallahu a'lam. Ada lagi barangkali yang lainnya? Mana Ustaz Afwan? Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya Waalaikumsalam. 2 pertanyaan terkait di rukun yang pertama itu niat, yang keempatnya itu menghadirkan niat. Kalau dia sebagai makmum dia berniat sebagai makmum. Nah, Ya. apabila kondisinya itu kita sudah sholat duluan, tiba-tiba ada makmum masbuk, apakah kita berniat menjadi imam atau tidak Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di rukun yang ke-9 eh, itu kan ada ini ya Ustaz, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak. Kalau untuk kita sebagai laki-laki, peci ini termasuk tidak Ustaz? Mungkin itu Ustaz, jazakallahu khair. Oh ya, syukran barakallahu fik. Betul, bahwasanya secara hukum dasarnya imam tidak wajib meniatkan diri sebagai imam kecuali pada 4 keadaan. Salat Jumat, nanti ada pembahasan di kitab lain. Terkait pertanyaan tadi, awalnya kita sendirian. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang ingin bermakmum kepada kita. Seandainya kita tetap ya melanjutkan sholat tanpa meniatkan sebagai imam, maka sudah sah sebenarnya. Tetapi kita cuma dapat 1 pahala. Karena kita berstatus munfarid sendirian. Maka eh, nggak wajib sih ya, tapi eh, jadi niat jadi imam itu bukan syarat sah, melainkan dia syarat untuk mendapatkan pahala 27. Maka kalau dapat 27 ya silakan niat jadi imam, walaupun itu di tengah-tengah sholat. Karena selama ini yang Anda dapati niat di tengah-tengah itu tidak apa-apa. Walaupun kita sebagai makmum niat di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Kayak pernah di kitab apa namanya ini Kanzur Raghibin disebutkan demikian. Kita lagi sendirian sholat. Lalu tiba di samping kita ada jemaah. Kita lagi sendirian, lalu di samping kita datang jemaah. Nah, kita ketika sedang sholat itu bergabung langsung tidak apa-apa. Meniatkan diri sebagai makmum. Padahal kita di tengah-tengah sholat. Jadi Anda dapati nas-nas dari ulama kita mengatakan tidak apa-apa merubah niat atau tidak apa-apa bagi imam tadi meniatkan diri walaupun di tengah-tengah sholat. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi, iya. Yang kedua tadi peci juga termasuk bagi kita. Makanya ketika sujud ya kita pastikan bahwasanya kening kita nggak tertutup oleh peci.
Minimal tadi kita katakan kalau sudah ada sebagian kening saja yang menyentuh sajadah maka sudah. Kalau mau hati-hati mungkin ya agak. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain barangkali pertanyaan? Ustaz izin tanya. bertanya, Ustaz. Iya, duluan ini si kembar adik Oka. Itu Ustaz, tadi barusan kita bahas yang tidak bermaksud mengadakan hal lainnya. Yang tadi Ustaz katakan kalau misalkan ada orang yang mau nyerang kita lagi sholat, terus semisal kita fokus sholat, terus kita tangannya, itu kita sholat batal apa? Afwan, yang terakhir agak putus-putus. Tentang syarat ini ya, yang kedua ini. Iya. Tentang ini. Lagi sholat terus? Bila kita lagi sholat, terus ada orang yang mau nyerang kita. Oh, nyerang Terus ya. itu kita, iya tadi kita nggak sempat menghindar karena kita fokus sholat. Itu sholat kita batal apa tidak? Kalau terkena serangannya. Oh, terkena serangan gitu ya. Ya mungkin ini contohnya imam mungkin ya. Ya, kalau mau kita yang mungkin yang pernah kita realitanya ya, imam kepanjangan baca surat. Datang orang dari belakang bawa sendal gitu, mau mukul imam. Terus imamnya terkena serangan gitu ya. Karena nggak sempat menghindar. Apakah batal sholatnya? Bergantung. Kalau dia masih kokoh seperti ini, maka tidak batal. Tapi kalau dia sampai berubah arah dadanya akibat serangan tadi, maka batal. Jadi maksudnya begini, serangan tersebut bukanlah hal membatalkan sholat. Paling nanti batalnya karena mungkin dadanya yang berpaling dari kiblat. Atau apa ya contoh lainnya ya? Atau kena serang lalu karena serangannya kuat sehingga dia buang angin contohnya. Maka batalnya karena itu. Jadi batalnya bukan karena mendapat serangan itu secara zatnya, tapi karena efek dari serangan tersebut. Itu wallahu a'lam. Pertanyaan lain? Boleh satu lagi Ustaz. Tafadhol. Berkenaan tadi bila menggerakkan badan, ada pernah dengar riwayat yang Nabi SAW itu kalau misalkan kita sedang sholat itu boleh membunuh ular Ustaz. Itu pengaplikasiannya bagaimana Ustaz? Dengan batalnya sholat tadi. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, betul. Nanti di bab pembatal sholat akan kita sebutkan bahwasanya banyak gerak itu akan membatalkan sholat. Hanya saja ada beberapa pengecualian. Contoh pengecualiannya adalah orang yang memang tidak terkontrol gerakannya karena sudah mungkin apa ya, ada yang orang sudah tua itu tidak bisa dihentikan gerakannya. Maka ini pengecualian. Ada juga pengecualian yang lain kalau dalam keadaan darurat. Barangkali itu masuk ke kategori darurat. Kalau kita mau tetap melanjutkan sholat dan tidak melarikan diri, maka pilihannya tentu menyingkirkan gangguan dengan cara membunuh ular tadi. Wallahu a'lam. Mungkin masuknya ke darurat Ustaz Kendi. Ana manggilnya Kandi apa Candy Ustaz. Ustaz Kendi? Kayak ya kalau nggak salah dengar sebelumnya ini tetangga, maksudnya Imam Ahmad bin Hambal sebelumnya. Enggak Ustaz. Iya, yang chat Ana di Telegram itu bukan ya? Ustaz? Oh, nah Ustaz. Oh ya, oh, ya. Siap. Jazakumullah khairan. Kalau selesai pertanyaan kita cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjutkan bab pembatal salat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wah, itu sudah screenshot